Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, video kali ini kita akan menganalisis kombinasi bisnis yang ada di PT Indosemen Tunggal Prakarsa pada tahun 2023, di mana PT Indosemen ini sudah terdaftar di Jakarta Islamic Index. Tugas ini disusun untuk UTS mata kuliah akuntansi lanjutan. Kita mulai dari backgroundnya, di mana PT Indosemen Tunggal Prakarsa adalah salah satu produsen semen terbesar di Indonesia yang didirikan pada tahun 1975 oleh PT Distinct Indonesia Cement Enterprise. Nah, PT Indosemen ini tidak bisa dilepas dari Salim Group, yang mana Salim Group adalah salah satu perusahaan konglomerat yang didirikan di Indonesia. Perusahaan ini didirikan oleh Sudono Salim, di mana Salim Group memiliki beberapa anak perusahaan seperti Indofood, yaitu produsen mie instan terbesar di dunia, dan Bogasari yang merupakan perusahaan penggilingan tepung terbesar di Indonesia. Setelah didirikan pada tahun 1975, kemudian berkembang menjadi beberapa pabrik dengan perusahaan berbeda yang mengelolanya. Nah, pada tahun 1985, 6 perusahaan pengelola pabrik tersebut bergabung menjadi PT Indosemen Tunggal Prakarsa, yaitu PT Indah Indonesia Semen Putih Enterprise, PT Perkasa Agung Utama Indonesia Semen Enterprise, PT Perkasa Inti Abadi Indonesia Semen Enterprise, PT Perkasa Abadi Mulia Indonesia Semen Enterprise, dan PT Tridaya Manunggal Perkasa Semen, yang kemudian kita kenal menjadi satu, yaitu Indosemen Group. Perusahaan ini melakukan IPO atau Initial Public Offering pertama kali, yaitu mengumumkan saham mereka pada tahun 1989 dan terus berkembang. Lalu pada tahun 2001, Heidelberg Cement Group mengakuisisi saham mayoritas di perusahaan Indosemen. Saat ini, Indosemen memiliki 13 pabrik yang tersebar di Indonesia dengan total produksi semen sebesar 24,9 juta ton per tahun. Selanjutnya ada aktivitas kombinasi bisnis apa sih yang ada di PT Indosemen Tunggal Prakarsa? Nah, pada tahun 2023, secara resmi PT Indosemen Tunggal Prakarsa mengakuisisi 100% saham pada PT Semen Grobogan, di mana PT ini adalah sebuah perusahaan semen yang berlokasi di strategis di Jawa Tengah dengan total akuisisi sebanyak 345.850 saham atau 99,97% pada hari Kamis tanggal 30 bulan 11 tahun 2023. Sumber ini terdapat pada annual report, yang mana pada annual report menyatakan bahwa perusahaan Indosemen membeli PT Semen Grobogan menggunakan kas internal. Selanjutnya, pada aktivitas kombinasinya menggunakan jenis integrasi, yaitu horizontal integration. Kenapa? Karena INTP kan mengakuisisi perusahaan yang sama seperti produksi INTP, yaitu sama-sama memproduksi semen. Jadi PT INTP mengakuisisi perusahaan dalam industri yang sama. Lalu bentuk kombinasinya yaitu akuisisi penuh 100% melalui akte jual beli saham atau share purchase agreement. Nah, siapa yang mengakuisisi dan siapa yang diakuisisi? Ternyata PT Semen Grobogan tidak hanya diakuisisi oleh PT Indosemen. Nah, di sini sebagai pengakuisisi atau acquire itu adalah PT Indosemen yang mengakuisisi PT Semen Grobogan sebanyak 99,997%.
Lalu ada PT Dian Abadi Prakarsa. Nah, ini adalah anak perusahaan INTP juga, di mana mengakuisisi 10 saham atau 0,003%. Lalu yang diakuisisi perusahaannya adalah PT Semen Gerobokan, yaitu perusahaan yang memproduksi sebanyak 2,7 ton semen per tahun yang berlokasi di Jawa Tengah. Hal ini sudah dijelaskan di Annual Report bagian aksi korporasi. Bisa kita lihat sini dijelaskan pada tanggal 3 November PT Dian Abadi sebagai entitas anak PT INTP melakukan pemindahan hak atas saham PT Semen Gerobokan. Jadi di sini dijelaskan awalnya PT Semen Gerobokan itu dimiliki oleh PT Primatunas Investama. Tapi akhirnya pada tanggal 30 ini berpindah tangan dan sahamnya dibeli oleh PT Indosemen dan PT Abadi Perkasa. Di sini juga ada tujuan transaksinya untuk memperkuat lini usaha utama perseroan dalam bidang semen. Jadi, setelah membeli PT Semen Gerobokan, di sini tujuannya adalah untuk memperkuat pangsa pasar yang ada di Jawa Tengah. Nah, pada tahun 2023 kita bisa lihat di financial statement-nya berapa sih biaya atau nilai transaksi dari pembelian saham tersebut. Di sini bisa kita lihat jumlah imbalan yang dialihkan. Ini adalah harga saham dari PT Semen Gerobokan. Lalu arus kas keluar atas akuisisi adalah jumlah uang yang dikeluarkan PT Indosemen untuk membeli PT Semen Gerobokan. Maka karena pembelian yang dikeluarkannya lebih kecil daripada harga PT Semen Gerobokan, terjadilah goodwill. Nah, goodwill ini adalah selisih antara harga yang dibayar dengan kekayaan bersih yang dimiliki perusahaan. Artinya Indosemen melihat nilai lebih, jadi 133,422 juta ini adalah salah satu aset, tapi bukan aset fisik. Dia menjadi aset tidak berwujud pada laporan keuangan setelah Indosemen berhasil mengakuisisi PT Semen Gerobokan. Kenapa kecil arus kas yang dikeluarkan untuk membeli PT Semen Gerobokan? Karena ini jumlah imbalan yang dialihkan ini adalah masih belum aset bersih. Jadi setelah aset bersihnya, jadi setelah PT Semen mungkin melunasi hutang-hutang yang ada, sudah didapat harga aset bersihnya. Ternyata harga perusahaan PT Semen, harga saham yang dibeli hanya 1,179,257 miliar. Lalu apa sih dampak setelah diakuisisi? Yang pertama, penambahan kapasitas produksi. Setelah mengakuisisi PT Semen Gerobokan, maka PT Indosemen memiliki tambahan kapasitas produksi untuk per tahunnya dengan jumlah penambahan 2,7 ton semen setelah berhasil mengakuisisi PT Gerobokan. Yang kedua, untuk perluasan jejak pasar, di mana PT Indosemen bisa memperkuat posisinya sebagai perusahaan semen di Indonesia yang cukup besar. Dan sebelum mengakuisisi PT Semen Gerobokan, memang PT Indosemen belum memiliki pabrik produksi yang ada di Jawa Tengah. Maka dampak yang ketiga yaitu lokasi yang strategis. Nah, setelah Indosemen akhirnya memiliki perusahaan di Jawa Tengah yang memudahkan
customer atau pelanggan bisa mendapatkan harga yang lebih murah karena perusahaannya ada di sekitar mereka. Tuh. Jadi ini emang salah satu strategi agar PT Indosemen tetap diminati dan menjadi unggul di Jawa. Lalu nilai saham, memang tidak disebutkan perubahan besar dalam harga saham PT Indosemen secara langsung akibat akuisisi. Namun secara umum pasar melihat aksi ini sebagai langkah ekspansif yang positif. Yang terakhir, persepsi publik, di mana akuisisi ini juga dikaitkan dengan komitmen INTP terhadap operasi berkelanjutan dan efisien yang didukung penuh oleh induk perusahaan yaitu Heidelberg Materials. Jadi kesimpulannya, akuisisi PT Semen Gerobokan oleh PT Indosemen merupakan langkah yang strategis karena bisa memperkuat bisnis perusahaan. Dengan memiliki pabrik yang baru di wilayah Jawa Tengah, Indosemen dapat meningkatkan kapasitas produksinya, menjangkau pasar yang lebih luas, serta menghemat biaya logistik karena lokasi pabrik yang lebih dekat dengan konsumen di wilayah tengah Pulau Jawa. Langkah ini juga mencerminkan strategis pertumbuhan yang sehat dan alami, di mana perusahaan berkembang dengan memperluas operasional yang sudah ada, bukan membangun dari awal. Nah, ini bisa menunjukkan bahwa Indosemen serius dalam memperkuat posisinya sebagai pemimpin industri semen di Indonesia. Baik, analisis ini bersumber langsung dari Annual Report PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk pada tahun 2023 yang linknya bisa diakses di website yang ada. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.